Dan Ibu Mega selalu menanamkan kepada kami bahwa beliau masuk politik itu dengan berjanji kepada Bung Karno. Oke, ayahanda guys. Untuk agar Indonesia Raya sejati-jatinya itu bisa diwujudkan melalui perjuangan para pendiri bangsa kita. Tapi menangis guys. Dengan demikian, Masya Allah. dari teori ketahanan partai ini terbukti bahwa meskipun PDI itu luka-luka, karena memang yang dihadapkan adalah watak kekuasaan itu, yang oleh Dr. Sukidi, beliau mengutip pernyataan Profesor Stephen Levitsky yang mengatakan bahwa abuse of power di lingkungan elit dilakukan melalui mekanisme terstruktur, sistematis dan masif, dan hal tersebut hanya bisa dilakukan oleh pembunuh demokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gambas LJ guys. Kali ini kita akan menyaksikan Sekjen PDIP Pak Hasto Kristianto menjalani sidang dokter di UI Universitas Indonesia guys. Dan ini Pak Hasto ada tangis-tangisnya lah, mengingat Bu Megawati ditanya konflik PDIP versus Pak Jokowi guys. Ini sampai menangis haru, kita gas. Terima kasih Ketua Sidang. Saya menyampaikan selamat setelah diuji berulang kali dalam lapis 3 kali ujian pra-kandidasi, ujian makalah, dan masuk ke ujian disertasi setelah menjadi kandidat doktor, 5 lapis dan 3 tagihan jurnal nasional dan internasional. Baik, keren. Sebetulnya masuk UI itu gampang, yang susah itu parkirnya sebetulnya. Pertanyaannya adalah keren. Dari disertasi ketahanan partai, yang menjadi kunci utama itu adalah kepemimpinan. Kepemimpinan guys, siap. Alhamdulillah saya melihat ketegasan kepemimpinan di PDIP memang kuat, tegas gitu. Tapi bagaimana PDIP menjaga ketahanan partai dari ancaman konflik yang destruktif ke masa depan? Ancaman konflik. Khususnya konflik terkini antara PDIP dengan Presiden Joko Widodo misalnya. Konflik PDIP dengan Pak Jokowi. Keren. Baik, terima kasih. Yang menguji. Mohon maaf, terima kasih. Sangat. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Andus Hanif Zagafur, Magister Sains. Izinkanlah saya menjawab pertanyaan Bapak sebagai berikut. Berikutnya guys, kita izinkan. Antara PD Perjuangan dan Ibu Mega dan Pak Jokowi dari penelitian ini sebenarnya tidak bisa dibandingkan. Karena nilainya berbeda. Yang satu berjuang untuk rakyat Indonesia Raya yang sejati-jatinya. Indonesia. Yang satu memenuhi karakter the triangle of authoritarian. Apa itu? Sebagai contoh, the way of Machiavellianism. Ada 3 aspek yang diajarkan oleh Machiavelli. Yang pertama, jadilah orang munafik dan pembohong yang hebat. Wow. Yang kedua, mencapai hal-hal yang besar dengan menipu. Ini ada teorinya. Yang ketiga, tidak pernah kekurangan alasan yang syah untuk mengingkari janji-janjinya. Dan Ibu Mega selalu menanamkan kepada kami bahwa beliau masuk politik itu dengan berjanji kepada Bung Karno. Oke, ayahanda guys. Untuk agar Indonesia Raya sejati-jatinya itu bisa diwujudkan melalui perjuangan para pendiri bangsa kita. Tapi menangis guys. Dengan demikian, Masya Allah. dari teori ketahanan partai ini terbukti bahwa meskipun PDI itu luka-luka, karena memang yang dihadapkan adalah watak kekuasaan itu, yang oleh Dr. Sukidi, beliau mengutip pernyataan Profesor Stephen Levitsky
yang mengatakan bahwa abuse of power di lingkungan elit dilakukan melalui mekanisme terstruktur, sistematis, dan masif, dan hal tersebut hanya bisa dilakukan oleh pembunuh demokrasi. Lalu dalam teori Hannah Arendt tentang the banality of evil ditegaskan mengapa ada orang yang bisa menjadi begitu kejam. Ternyata banyak orang yang melakukan tindakan-tindakan kekerasan, violence, itu karena mereka di dalam struktur sosialnya yang dalam teori Arendt tersebut. Hubungan struktur sosial yang membangun dogmatis, membangun hegemoni, sehingga melemahkan kesadaran kritis dari para pengikutnya. Sehingga mengapa the banality of evil itu bisa terjadi. Nah, karena itulah di dalam kepemimpinan strategis sebagai elemen yang berbarengan dengan ideologi mampu membentuk ketahanan partai. Tadi Prof. Hanif mengatakan kepemimpinan ibu yang kuat. Justru di dalam banyak kasus-kasus membuktikan bahwa pemimpin karismatik itu cenderung terjadi personalisasi yang membahayakan eksistensi dari organisasi. Tetapi karismanya Ibu Mega justru dipakai untuk melakukan pelembagaan, termasuk mengatasi konflik tadi. Kami menambahkan fungsi partai secara sistemik melalui resolusi konflik. Karena konflik di partai itu pada dasarnya berakar dari penempatan jabatan-jabatan strategis. Ada 3 jabatan strategis yang diperebutkan. Yang pertama adalah jabatan struktur partai, karena akan menentukan satu policy di wilayah politiknya. Kedua adalah jabatan eksekutif, karena memiliki kekuasaan terhadap regulasi, terhadap keuangan dan sebagainya. Yang ketiga adalah legislatif. Maka Ibu Mega membangun pelembagaan dengan sekolah partai. Dan di dalam sistem yang dibangun dikembangkan meritokrasi, yaitu melalui psikotes. Tolong ditayangkan psikotesnya. Jadi dalam psikotes ini setiap kader PD Perjuangan yang akan ditempatkan pada jabatan strategis melalui kerjasama dengan Himpunan Ahli Psikologi Indonesia, maka di situ diukur bagaimana personalitinya, bagaimana kemampuan di dalam manajemennya, strategic leadershipnya, bagaimana daya tahannya. Itu semua diukur di dalam aspek-aspek psikotes, ada skornya, sehingga ada gambar yang sederhana, sehingga nanti seseorang hanya bisa dilihat kapabilitasnya untuk mengisi jabatan strategis berdasarkan ini. Jadi semakin bintangnya ke warna biru, biru dalam pengertian yang ideal, yang membangun visi, bukan biru yang lain, ini mencerminkan integritas yang tinggi, kepemimpinan, kemampuan manajerial, kemampuan intelektual, dan kemampuan mengatasi hambatan. Semakin ke merah, semakin harus dibina. Ini adalah hasil-hasil psikotes sebagai bagian dari resolusi konflik. Dan temuan yang menarik di sini adalah bahwa kepemimpinan strategis tidak punya signifikansi terhadap ketahanan partai. Signifikansinya rendah, hanya 0,016. Signifikansi dari kepemimpinan strategis ini harus melalui pelembagaan partai. Dan ideologi memiliki faktor signifikansi terbesar sebesar 0,647, tetapi pengaruh ideologi terhadap ketahanan itu sangat besar, yaitu 0,792 kali pelembagaan kali 0,647 kali ideologi. Dengan demikian, karena PD Perjuangan melalui Kongres ketiga dinyatakan sebagai partai ideologi, maka ideologi inilah yang memberikan kontribusi terbesar bagi ketahanan partai. Sehingga dengan cara ini kami bisa menjawab secara kuantitatif dan kualitatif terhadap pertanyaan Ibu Megawati Soekarno Putri yang menjadi landasan penelitian ini, bahwa PDI Perjuangan akan bisa bertahan sepanjang bangsa ini ada karena kepemimpinan dan ideologi melalui pelembagaan partai. Demikian, terima kasih. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim, itu tadi yang disampaikan oleh Pak Hasto Kristianto sebagai Sekjen PDIP Perjuangan. Jawaban dari Pak Hasto dari
dokter penguji dan penyangga dan pengkritik. Dan Pak dokter penguji menanyai atau menguji kepada Pak Hasto tentang apa ya, menyinggung tentang konflik Bu Megawati dan Pak Jokowi, apakah apa ya istilahnya PDIP bisa bertahan atau dari gemburan-gemburan atau apalah, pokoknya gitulah, saya kurang tahu. Sekjen PDIP Perjuangan Pak Hasto Kristianto menjalani sidang dokter di Universitas Indonesia. Hasto mengambil penelitian yang berjudul Kepemimpinan Strategis Politik, Ideologi, dan Pelembagaan serta relevansinya terhadap ketahanan partai dengan studi pada PDIP Perjuangan. Dan Pak Hasto apa ya, menjelaskan apa ya, beda Pak Jokowi dan Bu Megawati, yang semoga ini bisa mengedukasi masyarakat Indonesia, juga menjadikan info-info tentang perpolitikan Indonesia kepada masyarakat, rakyat kecil maupun menengah maupun sampai atas. Oke, semoga Indonesia maju 2045 dengan kepemimpinan baru Pak Prabowo Gibran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gambas LJ.